Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak ustazah, hari ini kita kembali lagi mengikuti kegiatan belajar daring ya. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Anak-anak ustazah, hari ini kita akan melaksanakan ulangan praktek bahasa Indonesia. Jadi untuk praktek, ustazah akan mengambil tentang teks laporan hasil observasi. Jadi ini anak-anak ustazah, ustazah mau membuat teks laporan hasil observasi. Jadi anak-anak ustazah boleh mengamati sekitar lingkungan rumah, nggak apalah harus keluar rumah ya. Sekitar lingkungan rumah aja, apa yang ingin ananda observasi boleh. Nanti boleh cari tahu, misalnya ananda mau observasi tentang hewan peliharaan, tumbuhan, bunga-bunga, boleh juga nanti ya. Observasi ini ya kan ada pendapat para ahli nih, boleh ambil dari misalnya internet, boleh untuk menambah istilahnya, menambah informasi lah seperti itu ya. Kalau ini kan contoh teks laporan hasil observasi tentang wayang, dia tuliskan wayang itu apa ya kan. Jadi apa yang harus diperhatikan untuk praktek kita kali ini? Jadi anak-anak ustazah tentukan dulu objeknya. Kalau objeknya tumbuhan, misalnya hewan, entah kucing misalnya, ananda mau mengobservasi tentang kucing yang ada di rumah, jadi buat dulu lah kucing itu apa, definisi umumnya, buat dulu pernyataan umumnya, kucing adalah ini, atau misalnya bunga adalah ini, apalah objeknya, dikembangkan dulu pernyataan umumnya. Jadi harus diperhatikan ya nak, strukturnya. Jadi anak-anak ustazah gampang dalam atau mudah dalam membuat suatu teks laporan hasil observasi. Oke? Jadi nanti boleh ya di sekitar rumah atau di mana lah boleh melakukan mengamati ya. Ingat, pada teks laporan hasil observasi ada 3 struktur yang harus terpenuhi dalam sebuah teks. Yang pertama, pernyataan umum. Dia terletak di paragraf pertama. Setelah pernyataan umum, ya, paragraf berikutnya merupakan deskripsi bagi bagian ini dia. Nih, deskripsi bagian atau deskripsi manfaat. Dibuatlah perinciannya, misalnya bunga, misal tumbuhan apa, dia bermanfaat untuk apa, misalnya buah semangka, manfaatnya untuk apa. Jadi buat teks laporan hasil observasinya. Nah, jadi untuk bagian perincian ini nggak boleh asal-asalan. Kalian boleh lihat informasi di internet melalui para ahli, tapi bahasanya itu disusun secara rapi. Jangan nampak kali kalian itu ngambil dari internetnya, paham ya? Boleh kalian ambil tapi pakai bahasa kalian juga lah, jangan semuanya pakai bahasa di internet tersebut ya anak-anak ustazah. Dan kalau bisa boleh cari di buku kalian, buku biologi buku IPA kalian, buku sains kalian, itu ada tentang hasil observasi ya anak-anak ustazah. Paham ya tentang teks laporan hasil observasi? Pokoknya teks tersebut harus meliputi ketiga struktur ini. Ada pernyataan umum, ada deskripsi bagian atau deskripsi manfaat, ada juga bagian penutup. Ini anak-anak ustazah buatnya serapi mungkin, karena itu akan menjadi salah satu penilaian. Jangan pernah pakai pensil, udah. Jangan pakai pensil karena akan mengurangi penilaian dari ustazah, ya. Jadi untuk pengumpulan ulangan praktek dikumpulkan Jumat sore ya anak-anak ustazah, waktunya 2 hari. Ingat ya. Waktu pengumpulannya terakhir adalah hari Jumat sore. Oke ya anak-anak ustazah. Nah, untuk ujiannya nanti ustazah akan beri kisi-kisi. Jadi insyaallah ujian PTS 1 nanti yang masuk adalah tentang materi teks laporan hasil observasi dan teks eksposisi. Oke ya.
Bentar ya anak-anak ustazah. Nah, baik anak-anak ustazah, jadi itu yang masuk ya materinya ya anak-anak ustazah. Itu materinya tadi tentang eksposisi dan observasi, itu yang masuk tadi ya. Apalagi yang masuk tentang apa dia kalau teks observasi? Pelajari tentang strukturnya, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Lalu pelajari juga ciri kebahasaannya. Sama ya, eksposisi juga struktur sama ciri kebahasaannya. Bagi anak ustazah, paham ya. Jadi selamat mengerjakan ulangan praktek. Semoga anak ustazah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekian dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.